Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Don GTO. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait ada satu aturan baru di channel YouTube kita. Ketika kita upload video atau bahkan dari video-video yang lama pun, itu ada aturannya yang harus kita tentukan, teman-teman. Nah, kalau aturan ini kita abaikan, itu nanti akan berpotensi video kita itu dihapus oleh YouTube atau bahkan gagal monetisasi. Hal ini terjadi karena di akhir-akhir ini banyak sekali konten yang menggunakan teknologi artificial intelligence atau lebih dikenal dengan AI ya. AI kalau bahasa Arab, bahasa Inggrisnya gitu. Nah, makanya aturan-aturan ini harus tahu, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, jangan dibiarkan saja sehingga nanti kita tidak menjadi masalah di kemudian hari, terutama bagi teman-teman yang belum monetisasi, karena ini bisa berpotensi untuk gagal monet ya, salah satu gagal monet. Nah, lengkapnya seperti apa? Yaitu kita harus masuk ke studio YouTube. Kita masuk ke studio YouTube yang versi studio YouTube ya, versi aplikasi belum bisa ya. Teman-teman harus masuk ke studio YouTube yang versi desktop, karena yang di aplikasi yang di HP itu belum bisa. Nah, caranya langsung kita ke TKP. Nah, tentunya pertama-tama kita harus buka channel YouTube kita dulu. Channel YouTube kita. Terserah menggunakan browser apa, apakah Chrome atau Mozilla atau apa aja silakan. Intinya kita buka YouTube kita menggunakan versi desktop ya. Kalau kita menggunakan HP bisa, tapi gunakan yang versi desktop bukan aplikasi. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya YouTube Studio. YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio ini, kalau kita upload video atau kita mau update video, kita ngeceknya lewat yang update aja ya, tapi sama aja waktu nanti kita upload. Contohnya masuk ke konten, terus kita ambil salah satu video saya yang lama lah. Saya mau ngambil salah satu contoh video yang lama, contohnya ini ya. Ini kan, nah contohnya ini kan, ini saya edit. Nah, ini kan thumbnailnya saya menggunakan AI ya, artificial intelligence ya. Nah, di sini di bawah ini kalau isinya, kalau hanya thumbnailnya enggak ya. Kalau isinya itu adalah menggunakan AI, apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya kalau kita masuk ke detail ke video kita, ini kan ada judul, deskripsi, thumbnail, terus di bawah ini kan biasanya ada ini tampilan lebih banyak gitu ya. Kita klik saja. Nah, di bawah kita masuk bawah lagi. Nah, di sini ini ada ini kan waktu saya upload belum ada, ini aturan ini, yaitu konten hasil modifikasi. Apakah channel kita ini hasil modifikasi atau tidak? Di sini kan ada penjelasan nih. Apakah salah satu hal berikut mendeskripsikan konten Anda membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka katakan atau lakukan. Ini yang dilakukan oleh AI. Memodifikasi rekaman video peristiwa atau tempat sungguhan ya, modifikasi. Menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, ini harus teman-teman jawab ya atau tidak. Jawabannya terserah. Kalau emang konten teman-teman asli, dibuat dengan sendirinya tanpa bantuan software, tanpa bantuan AI, cukup pilih tidak. Tapi kalau emang itu ada, nanti kita pilih ya. Kapan kita harus milih ya dan kapan harus milih tidak? Nah, ini di sini ada nih. Jadi ada pelajari lebih lanjut ya. Klik pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada keterangannya. Di bantuan YouTube sudah ada keterangannya, mengungkapkan penggunaan konten sintetis atau konten yang dimodifikasi ya. Nah, di bawah kalau kita klik ke bawah di sini nih. Ini contoh aja. Contoh konten sintetis atau konten yang dimodifikasi. Ini contohnya nih, tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator dan memerlukan pengungkapan oleh kreator. Contohnya menerapkan filter kecantikan ya, ketika kita menerapkan filter kecantikan di video kita itu tidak perlu kita mengungkapkan ya atau tidak, kita cukup jawab tidak. Tapi kalau membuat atau memodifikasi konten secara digital untuk mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain, itu kita perlu katakan ya, karena itu adalah memodifikasi menggunakan teknologi terakhir, yaitu teknologi AI ataupun aplikasi atau software yang lainnya.
Begitu juga ini membuat atau memperluas tampilan latar belakang secara sintetis untuk mensimulasi mobil yang bergerak. Nah, ini contohnya foto dibikin jadi bergerak-bergerak itu sih nggak perlu. Tapi kalau memodifikasi adegan kejar-kejaran mobil terkenal secara digital untuk menyertakan selebritis yang tidak ada dalam aslinya, nah ini perlu. Nah, ini teman-teman bisa baca semuanya apa yang boleh dan tidak boleh. Nanti untuk jawab ya atau tidaknya di sini ya. Untuk jawab ya atau tidaknya di sini ya. Itu tergantung nanti jawab ya atau tidak, nanti teman-teman bisa menggunakan panduan ini salah sebagai contoh. Nah, kan ada nih contoh konten yang tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator. Nah, di sini ada contohnya apa aja. Tidak realistis atau kecil. Seseorang menunggangi unicorn di dunia kekayalan. Nah, kan dia menunggangin real itu kan nggak perlu. Contohnya seperti ini. Contoh konten yang memerlukan pengakuan oleh kreator. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri, banyak sini. Mengungkapkan konten statis atau konten yang dimodifikasi. Silahkan di sini. Nah, yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika aturan ini, ya atau tidak ini tidak kita lakukan, kita biarkan saja terhadap video-video kita, apa sih resikonya? Nah, lagi-lagi di sini, di bantuan YouTube ini yang paling bawah, kita scroll down ke bawah ya, ke bawah. Nah, di bawah itu ada hal-hal yang terjadi setelah kreator mengungkapkan, terus ke bawah label tambahan terus. Nah, dampak lain dari pengungkapan. Ini risiko tidak mengungkapkan, nah kan ini. Ini kita baca pelan-pelan ya. Jika kreator tidak menyertakan pengungkapan pada konten, dalam beberapa kasus YouTube dapat mengambil tindakan untuk mengurangi risiko bahaya bagi penonton dengan secara proaktif menerapkan label yang tidak dapat dihapus oleh kreator. Selain itu, nah jadi kalau kita ini nanti adalah label khususnya ya, YouTube akan memberikan label khusus yang tidak dapat dihapus oleh kreator. Nah, selain itu ada lagi yang lebih serem nih teman-teman. Selain itu, kreator yang secara konsisten memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini mungkin dapat dikenai penalti dari YouTube, termasuk penghapusan konten atau penangguhan dari program partner YouTube. Artinya monetisasinya tidak disetujui. Nah, ini teman-teman. Jadi ini lagi-lagi ini adalah pilihan bagi teman-teman. Silahkan aja dicek video-videonya. Dari sekian banyak video ini, apakah ini kan tadi saya jawab tidak ya, karena ini baru. Ini saya langsung kita simpan. Nah, jangan lupa cek juga video-video yang lain tentunya ya. Dicek juga video-video yang lain apakah sudah ada atau belum ya. Nah, saya mau ngecek video-video yang lama, contohnya ini kan, ini yang lama, kita cek apakah salah satu lagi kita cek lagi ada atau enggak. Nah, lagi-lagi ya, tampilkan lebih banyak. Terus, nah ini konten hasil modifikasi ya. Kalau asli bilang aja ya tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian kita klik simpan ya, tersimpan. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, ini harusnya pertanyaannya apakah ini ada cara untuk agar semuanya dirubah sekaligus. Nah, sejauh yang saya lihat, sejauh yang saya ketahui, ini belum ada teman-teman. Untuk mengubah ini tadi, untuk mengubah konten hasil modifikasi ya tidaknya secara massal tidak ada, belum ada. Jadi sepertinya harus dicek satu-satu. Karena saya tidak bisa ngecek apakah ini sudah atau belum. Berbeda hanya ketika kita waktu monetisasi ya, ini kan biasanya publik atau ini monetisasinya aktif atau tidak, itu kan langsung aktif semua biasanya kalau kita monet ya. Itu teman-teman yang harus menjadi perhatian kita. Walaupun simpel ya, walaupun kelihatannya simpel, tapi itu akan menjadi masalah di kemudian hari, khususnya bagi teman-teman yang belum monetisasi atau bahkan yang sudah monetisasi pun video tersebut bisa dihapus oleh YouTube seperti yang tadi kita saksikan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, dan silakan dibantu untuk klik tombol subscribe, jempol dan like-nya. Nah, dan kira-kira seharusnya sih clear buat kita semua ya. Namun bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.